Hukum seharusnya menjadi perisai. Ya, ia diciptakan untuk melindungi. Namun, di banyak sudut negeri ini, hukum terasa seperti jebakan yang siap menjerat siapa saja, kapan saja. Banyak warga biasa tiba-tiba mendapati diri mereka menjadi terdakwa. Kasus-kasus ini sering berawal dari persoalan yang tampak sepele. Sebuah unggahan di media sosial, perselisihan dengan tetangga, atau keluhan atas sebuah layanan. Namun persoalan kecil itu dengan cepat membesar, berubah menjadi laporan polisi, panggilan pemeriksaan, hingga akhirnya berakhir dengan status tersangka, penahanan, dan persidangan yang melelahkan. Bayangkan seorang pedagang kecil setiap hari berjuang untuk keluarganya. Karena frustrasi pada pelanggan, ia meluapkan emosi di akun media sosialnya, tanpa menyebut nama. Namun unggahan itu menjadi viral. Seseorang merasa tersinggung dan melaporkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam sekejap, hidupnya jungkir balik. Ia bolak-balik ke kantor polisi, kehilangan waktu dan penghasilan. Rasa takut menyelimuti, membayangkan ancaman penjara dan masa depan keluarganya. Kisah seperti ini bukan anomali, ia cerminan dari pola yang lebih besar. Hukum yang rumit bak labirin bagi rakyat biasa. Tanpa pengetahuan hukum dan sumber daya finansial, posisi mereka sangat rentan. Jalan mencari keadilan berubah menjadi beban. Pilihan sulit, melawan dengan keterbatasan, atau pasrah meski merasa tak bersalah. Seorang ibu rumah tangga berbagi pengalaman buruk layanan publik di grup lingkungan. Beberapa hari kemudian surat panggilan tuduhan menyebarkan kebencian berbasis SARA, pasal UU ITE. Setiap pertanyaan terasa mengintimidasi. Ia tak mampu bayar pengacara. Kisah lainnya seorang petani mempertahankan tanah warisan. Perusahaan mengklaim lahan. Protes damai dibubarkan. Beberapa ditangkap dan dituduh perlawanan. Proses terasa memihak korporasi besar. Ketidakseimbangan kuasa tampak gamblang. Pasal-pasal karet kerap lebih tajam ke masyarakat biasa, namun tumpul saat berhadapan dengan yang berkuasa. Ini kenyataan pahit yang dihadapi banyak orang. Pertanyaan menggantung, sampai kapan jebakan ini dibiarkan? Mari kita lihat data dan mencari akarnya. Jika kisah-kisah tadi adalah potret personal, data memberi gambaran lebih luas dan sistematis. Catatan SafeNet menunjukkan tren mengkhawatirkan. Laporan berbasis UU ITE terus naik. Mayoritas terlapor adalah warga biasa, jurnalis, aktivis, mahasiswa, ibu rumah tangga. Pasal yang paling sering digunakan, pasal 22 ayat 2, dan pasal 22. Sepanjang 2023 lebih 50 kasus, hanya puncak gunung es dari yang dilaporkan. Banyak perkara penuntutan adalah konflik interpersonal atau kritik, sementara korupsi dan kejahatan lingkungan sering berjalan lambat. Akar pertama, formulasi undang-undang terlalu umum. Pasal karet memberi ruang tafsir luas. Istilah tanpa batas tegas memicu tafsir yang saling bertabrakan. Akar kedua, kewenangan awal aparat. Tekanan kasus viral membuat penyelidikan kurang cermat. Konteks sering diabaikan. Akar ketiga, ketimpangan akses bantuan hukum. Pro bono terbatas, biaya pengacara tidak terjangkau. Akar keempat, faktor sosial ekonomi. Kemiskinan, pendidikan rendah, lingkungan rawan konflik. Kombinasi ini menciptakan badai sempurna yang menyeret warga biasa ke pusaran pidana. Saya jadi takut keluar rumah. Anak saya malu di sekolah. Tetangga memandang saya berbeda. Padahal saya hanya bertanya. Saya dipanggil polisi. Mereka bilang ini pelanggaran. Saya takut dipenjara. Siapa yang akan memberi makan keluarga saya? Masalahnya ada pada struktur. Kita butuh penyaringan lebih ketat di tingkat kepolisian. Ada perbedaan perlakuan mencolok. Kasus warga biasa cepat naik, kasus berkuasa sering menguap. Kepercayaan publik tergerus, hukum terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketidakpastian hukum menciptakan iklim takut, ruang demokrasi ikut terkorbankan. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, perjelas rumusan pasal karet, beri batas definisi dan standar pembuktian yang tegas. Kedua, SOP penyaringan di polisi dan kejaksaan, verifikasi substansi, utamakan mediasi untuk sengketa kecil. Ketiga, perluas jalur restoratif dan mediasi sebelum pidana. Keempat, perbanyak bantuan hukum gratis, jangkau sampai desa. Kelima, literasi digital dan hukum bagi warga, agar berani dan paham haknya. Sistem hukum seharusnya menjadi perisai, bukan jebakan. Sampai kapan kita membiarkannya? Atau mulai hari ini, kita perbaiki bersama.